Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Resapi, Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, di pagi hari yang indah ini, kami menghadap kehadirat Tuhan, mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah membangunkan kami dari istirahat kami semalam. Dan saat ini kami akan duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan sabda firman-Mu yang akan menjadi dasar dalam kami menjalankan aktivitas kami hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai dasar perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Perasaan khawatir adalah perasaan yang wajar dan manusiawi, yang tidak bisa kita pungkiri. Ada kalanya kita merasakannya. Kekhawatiran disebabkan oleh kurangnya iman atau tidak adanya keyakinan akan firman Allah, dan Tuhan tidak menginginkan kita tinggal di dalam kekhawatiran itu. Mari bersama-sama kita merenungkan sejenak hal-hal yang pernah kita khawatirkan. Berapa banyak kekhawatiran kita yang betul-betul terjadi? Berapa banyak hal yang terjadi namun tidak pernah terpikirkan sebelumnya? Kita cenderung mencemaskan apa yang mungkin akan terjadi, namun tidak pernah terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi tentang kekhawatiran sebagai berikut. Ada seorang penerjun payung dari angkatan bersenjata. Dia telah melakukan lebih dari 50 kali penerjunan dengan sukses dan tanpa pernah mengalami cedera yang serius. Walaupun setiap kali akan terjun, selalu ada rasa khawatir tentang keselamatannya. Tetapi kekhawatiran itu tidak pernah terjadi. 50 kali penerbangan lebih sukses tanpa mengalami cedera yang serius. Tiba pada akhir karir sebagai penerjun, dia harus pensiun. Namun pada hari pertamanya di rumah setelah dipensiunkan dari angkatan bersenjata, ia tersandung sebuah karpet, kemudian jatuh menubruk meja sehingga 4 tulang rusuknya patah. Ia sangat mengkhawatirkan penerjunannya, namun tidak sesuatu pun terjadi. Malah apa yang tidak pernah ia khawatirkan justru terjadi, yaitu tersandung karpet. Jadi, untuk apa kita khawatir? Tidak ada alasan untuk khawatir. Tuhan Yesus berkata bahwa kekhawatiran itu sia-sia, karena kekhawatiran itu tidak akan mengubah apapun. Matius 6 ayat 27 mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat ini
mengajarkan kita bahwa kecemasan, kekhawatiran tidak dapat memperpanjang umur atau mengubah situasi, sehingga kita diajak untuk sepenuhnya percaya pada pemeliharaan Allah. Kita harus ingat bahwa Bapa di surga tahu betul keadaan kita dan selalu menjaga kita. Matius 6 ayat 33 mengatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ayat ini mengajarkan kita memprioritaskan kehendak Tuhan di atas segalanya. Dengan melakukan itu, Dia berjanji akan selalu memenuhi setiap kebutuhan kita, sehingga kita tidak perlu khawatir dan dikuasai oleh kekhawatiran. Bunga bakung dan burung di udara dipelihara oleh Tuhan, apalagi manusia yang jauh lebih berharga di mata Tuhan Sang Pencipta. Daripada cemas memikirkan masa depan, kita dipanggil untuk mendahulukan kerajaan Allah dan percaya bahwa Ia akan mencukupkan setiap keperluan kita. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Filipi 4 ayat 6 mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak khawatir tentang apapun, melainkan membawa setiap pergumulan kita kepada Allah melalui doa, permohonan, dan ucapan syukur. Sebagai balasannya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa menjaga dan memelihara hati serta pikiran kita. Jadi, mari kita ganti rasa khawatir itu dengan doa, berserah, dan bersyukur. Hasilnya, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan senantiasa menjaga dan memelihara hati serta pikiran kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami sering khawatir tentang hari esok. Padahal janji Tuhan nyata akan memelihara hidup kami, seperti Tuhan memelihara bunga bakung dan burung-burung di udara. Ajar kami untuk selalu berserah kepadamu, mengganti rasa khawatir kami dengan berdoa dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.